Nggak akan ada orang yang Nggak sama ya? akan ada yang Kalau sama dibalikin ya? dibalikin. Wow. Barangnya buat masnya, uangnya saya kasih. Lininya di mana? Salah kamu ini nggak benar kamu kayak gitu. Enggak. Nomor satu introspeksinya ke diri sendiri dulu. Profit atau tim? Tim. Batik tulis atau batik printing? Tulis. It's the first episode of Find Your Way podcast. Basically akan ngundang beberapa entrepreneur, co-founder, co-entrepreneur untuk pengen tahu the way-nya mereka gimana ketika bangun bisnis, ketika becoming entrepreneur, dan share ke teman-teman mau yang seindustri, yang seenggak, semoga bisa belajar dari series ini gitu. Silakan Ibu kalau mau kenalan, coba kenalin bisnisnya sebentar ke teman-teman, silakan. Boleh. Hai. Nama saya Dewi, saya di Batik Kinaraya Becik. Jadi kita kolaborasi, kita bikin produk produsen ya. Jadi kita bukan ngambil dari luar, jadi benar-benar pembuat. Jadi batik itu artinya yang bikin. Benar-benar membuat. Paham. Kayak gitu, benar-benar membuat dan asli Jogja. Ditandai dengan kalau di Jogja selain Haki yaitu brand merek kita, ada juga yang namanya Jogja Mark. Jogja Mark itu diberikan kepada Mark itu jadi diberikan Jogja Mark itu sama kayak Haki itu ada kelas-kelasnya. Jadi di sana itu kita mengambil bahwa kain yang kita buat itu adalah produksi Jogja, diproduksi Jogja, orang Jogja. Jadi kita punya Jogja Mark untuk barang. Jadi Jogja Mark sama dengan ketika kainnya, sumber daya, pengrajin dan lain sebagainya dari Jogja. Kalau misal kainnya ngambilnya dari, let's say dari Sulawesi apa gitu? Beda. Itu nggak bisa nanti di Sulawesi labeling. Mark, nggak bisa. Understood. Oke. Iya, jadi di tiap daerah beda-beda. Kalau untuk Jogja kita ada Jogja Mark. Kemudian store-nya kita juga itu juga sudah ada Jogja Mark-nya. Jadi namanya asli Jogja. Jadi bukan luar Jogja gitu. Nah, kemudian karena produsen, jadi kita pembuatannya juga di Jogja. Jadi kita membuat di Bantul, punya pengrajin, pewarna, terus pembatiknya itu dari Jogja semuanya. Itu sih sekilas. Jadi kita benar-benar buat batik, kaos dan lain sebagainya. Siap. Cukup kebayang, semoga teman-teman kebayang juga Bu Dewi ini bisnis apa segala macam. Bu itu kecilnya apakah asli Jogja juga? Tadi apakah asli Jogja? Kemudian kuliah di mana? Kalau berarti kuliah di mana? SD, SMP, SMA mungkin di mana? Short brief supaya kebayang seperti ini Bu Dewi sosoknya. Yap, silakan. Sebenarnya lahirnya di Jogja. Lahirnya di Jogja. Habis itu dari kecil SD sudah di Bekasi. Terus kalau kebayang Rawamulya, Bantar Gebang, di situ SD-nya saya. Kemudian jadi SMP, gedenya di Bekasi. SMP, SMA-nya Tambun di Bekasi. Kuliahnya saya ngambil di Jogja, Mercu Buana, jurusan psikologi. Jadi kalau ditanya nyambung nggak sama bisnisnya, agak nggak nyambung kayak gitu. Terus pekerjaan formalnya dari awal itu sudah asisten dosen, asisten biro psikologi, sekretaris rektor, macam-macam sampai ke HR. Iya, ke Mercu Buana. Akhirnya ke Kerawang juga untuk bekerja. HR juga sambil ngajar. Balik ke Jogja, kerja di bisnis retail. Akhirnya di sekitar berapa tahun itu mulai concern di batik itu sendiri. Kenapa balik ke Jogja, Bu? Kenapa nggak ke UI atau ke another university di Jakarta gitu? Sebenarnya awalnya itu paksaan, Mas. Saya sebenarnya dapat degree kayak gitu. Cuman orang tua menginginkan di Jogja karena keluarga besar di Jogja. Jadi ibarat kata kalau jauh dari orang tua ada yang nemenin lah di Jogja. Jadi makanya kenapa disuruh di Jogja. Lebih karena dorongan orang tua untuk kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Aslinya saya waktu itu awalnya milih di sana. Paham. Kenapa psikologi, Bu? Kenapa ngambil jurusan psikologi? Kalau psikologi dari SMA ya? Atau SMK jangan-jangan? Enggak sih, sebenarnya enggak. Aslinya kalau SMA Ibu ambilnya SMA ya, bukan SMK? SMA. Siap. IPA, IPS. Dulu ada gitu-gituan nggak? Itu malah ada ceritanya lagi. Saya tuh anak IPA 1. Terus habis itu ada tes IQ di sekolah. Hasil IQ-nya kan diserahkan ke orang tua.
Terus tiba-tiba orang tua saya membaca tes IQ-nya. Oh, paham. Dan tiba-tiba saya dipindah ke IPS. Oh, jadi sebenarnya tiba-tiba resultnya tuh IPA. IPA. Tapi ibu bisa bilang, maksudnya ibu gitu Ya, orang tua bisa bilang ke sekolah pindahin ke IPS gitu. Pindah aja ke IPS. Kenapa? Dengan saya shock karena menurut hasil tes IQ-nya itu lebih besar saya concern ke bagian sosial. Jadi nanti keberhasilan individu ini akan bisa di bagian sosial, helper, psikologi, kemudian social worker. Nah, orang tua saya pengen tuh anaknya kayak gitu loh, interaksinya sama sosial. Tapi dari situlah, dari nilai itu sebenarnya ibu bisa aja masuk IPA gitu ya. Yeah. Cuman orang tua ngelihat pengennya anaknya jadi apa, terus ngelihat suggestion di result tesnya juga, akhirnya didorong ke IPS. Oh, paham. Iya. Terus ke awalnya berat hatinya, berat hati. Karena IPA pride gitu ya. Itu tuh kita dan saya udah masuk di kelasnya gitu loh. Jadi agak-agak IPS gitu. Oh, bahkan udah pernah masuk. Udah sekolah gitu. Begitu dipanggil sama guru BK, akhirnya saya debat-debatan dengan guru BK gitu. Loh, kenapa di ACC orang tua saya, kenapa nggak tanya saya dulu kayak gitu. Oh, maaf, minta maaf dan sebagainya. Cuman silakan milih kelas dulu lah. Akhirnya saya cap-cip nggak lihat kelas apapun, udah ini aja. Yang siswanya genap, jadi otomatis saya ganjil, jadi saya duduknya sendiri. Tujuan saya mengisolasi karena udah kesel banget nih. Aku dipilih masuk IPS karena dari gitu. udah IPA, udah ada teman, udah pelajaran. Dan di IPS itu saya masuknya lebih suka ke tata negara. Tata negara, makanya saya pengen ngambil hukum. Makanya saya daftar negeri di Universitas Negeri Bandung. Saya ngambilnya ke tata negara kayak gitu. Dan konseling sama BK, oke, masuk dan sebagainya. Cuman orang tua saya tidak mau di Bandung, maunya ke Jogja. Dan ketika di Jogja dikasih tahu psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan manusia, bla bla. Saya agak underestimate gitu, underestimate gitu, maksudnya ilmu apa, gunanya buat apa sih, gitu, buat apa sih gitu. Karena yang kebayang kita debat secara hukum gitu. Terus sementara ini lebih ke slow gitu. Tapi ketika masuk kuliah, pertama kali masuk kuliah itu langsung kita dapat eksperimen, matematikanya segambreng, kemudian prakteknya segambreng. Pas kuliah ya maksudnya? Iya, itu jadi yang berobat jalan. Akhirnya jadi kayak gitu, jadi suka sama psikologi deh. Jadi sebenarnya kuliah ke Jogja dorongannya dari orang tua. Orang tua pertamanya. Tapi ngambil jurusannya kenapa psikologi itu orang tua juga atau? Orang tua dulu. Saya lebih interest ke tata negara. Jadi tadi bahkan ibu udah apply ke Bandung, diterima di Bandung juga ke tata negara. Jadi kuliah di Jogja karena orang tua. Jurusan juga karena orang tua. Lalu kenapa bisa ngebawa ke ke batik, ke retail, ke industri ini? Jadi saya tipikal yang pengen belajar banyak hal ya. Jadi ketika hal misalnya kayak orang anggap remeh gitu. Masa anak HR ikut pameran sih? Yang dilihat saya tuh bukan ikut pamerannya. Tapi belajar saya apanya? Lihat customer seperti apa, pola customer handling customer seperti apa, kan itu bisa saya pakai buat HR ya. Ketemu orang banyak, saya harus bisa scanning mereka ini kira-kira potensial bayar apa bukan ya, gitu. Itu dengan saya harus bertemu banyak orang. Kalau saya nggak punya pengalaman bertemu banyak orang, gimana saya bisa ngasih tahu tanda kutip anak buah saya kalau saya tidak experience di sana kayak gitu. Apalagi batik adalah hal yang baru gitu. Jadi saya harus banyak-banyak belajar. Jadi sering dikirim pameran di hotel mana, pameran di acara mana, itu sering dikirim, dan itu pengalamannya dan relasinya itu yang saya kejar kayak gitu. Jadi ketika jadi leader, kita ngasih tahu ke anak buah gitu, jadinya kalau masuk dalam ruangan kita beda sama common orang biasa. Kita anak retail. Kalau misalnya SPG berarti kamu SPG. Ketika masuk suatu ruangan itu belajar buat nyeken ruangan. Sekali scan. Kasir sebelah sana, kursinya settingannya kayak gini, lampunya kayak gini, baju waitersnya kayak apa, sebelah kasir bajunya kayak apa, ramah atau tidak, waiters seperti apa. Terus ambience-nya, musik kayak apa. Itu bisa bikin vibe kamu untuk ngehandling customer yang lain. Jadi dengan orang ketemu dengan banyak scanning, dia akan lebih wise kalau ngadepin orang, bisa kontrol emosinya. Bakal beli apa enggak, ini enggak, itu karena scanning gitu ya. Dan itu harus speed.
cepat karena dalam satu hari ada yang namanya kalau di ilmu retail kita harus datang ke toko lain. Jadi datang ke kompetitor. Untuk ngelihat kompetitor itu seperti apa secara langsung. Paham. Produk orang, ruangan itu, dan itu nggak boleh lama-lama udah ketahuan kalau set gitu scanning set, nah baru nanti kita bikin report. Ini saya masih belum ngerti. Jadi ibu awalnya masuknya ke ini bikin unit bisnis gitu kah? Iya. Jadi pertama yang sudah jadi dulu sudah besar kayak sudah perusahaan. Oke. Nah itu di sana. Ini bisnisnya tentang? Sama batik. Tapi dia fokusnya ke area tertentu kah atau beda? Kenapa bikin unit bisnis baru gitu, Bu? Jadi kan setiap orang kalau di family kan ada yang pengen punya bisnis sendiri. Betul. Ada yang ini suka makanan anaknya. Paham, jadi betul. kita punya makanan, sentra makanan kayak gitu. Paham. Terus ada kafe kayak gitu. Nah, ini aku batik juga deh kayak gitu. Jadi sebenarnya ini family business anaknya business, gitu kali ya? Iya, anaknya kan anaknya udah gitu. banyak, si anaknya ini yang partneran sama ibu. Saya itu pengen bikin bisnis batik. Paham. Malah ini maksudnya otak bisnisnya malah di bagian produksi. Jadi ibunya tuh benar-benar tahu karena kan beliau maksudnya ibu yang ngajarin dari dasarnya. Jadi kayak pewarnaan dan sebagainya itu benar-benar tahu. Oke. Itu jadi malah. ini turunannya awalnya adalah family business. Yeah. Mungkin udah ngelakuin batik berapa lama berarti, Bu, si family business ini? Aduh, lama banget. 20 tahun lebih? Lebih kayaknya. Paham. Jadi ini family business. Akhirnya anaknya laki-laki perempuan kalau boleh tahu? Perempuan juga tertarik untuk di batik. Hal yang sama. Iya. Jadi pas ibu join ke company ini, awalnya join ke yang baru kecil yang ini. besar deh. Jadi masuk ke family businessnya dulu sebagai HR generalis, lalu sampai manajer. Sampai manajer. Iya. Akhirnya ditarik lah sama si anaknya ini tadi untuk partneran bareng bikin batik ini ya. Namanya apa, Bu? Nama brandnya? Kinaria Becik, cuman kalau Kinaria untuk Becik. produknya kita Hayuningrat. Hayuningrat. Kenapa beda? Pertanyaan ini. Enggak, jadi kalau batik Kinaria Becik itu adalah holdingnya. Jadi kita lebih ke produsen. Jadi kalau ada orang Jakarta itu bikin produk minta kita menjadi supplier utama ke Kinaria Becik. Nanti di sana boleh pakai nama. Contohnya Prabuningrat atau kayak gitu. Jadi kayak white label gitu ya. Yeah. Misal saya mau pesen batik itu bisa. Aku mau model gini bilangnya bisa. Ke Kinaria Becik. Oke. Kalau tadi Hayuningrat. Hayuningrat itu produk yang sudah jadi di Jogja. Jadi kita punya 2 divisi. Kalau batik namanya Hayuningrat, kalau kaos namanya Becik. Kaos tenun, polo tenun sama saya yang pakai itu Becik. Jadi ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Wow, keren. Jadi Jadi kalau di sum up tadi ini ada ada family business. Family business ini bikin bisnis baru gitu ya. Khusus mungkin pertanyaannya kenapa bikin bisnis baru? Kenapa nggak jadi satu gitu, Bu, sama si family-nya? Udah ada yang handle. Kan bisnis keluarganya nggak cuma satu, jadi banyak restoran dan sebagainya, nggak cuma batik. Terus ini independen bikin sendiri. Paham. Jadi bikin sendiri lalu ngajak ibu. Tadi ada 2 unit bisnis atau 2 divisi gitu ya. Satu yang produksi. Iya, jadi holdingnya itu Batik Kinaria Becik. Terus kalau nanti ke store-nya itu Hayuningrat. Itu di untuk yang label di yang tadi si batik. Mark Jogja tadi ya? Iya. Itu si Hayuningratnya. Jadi si Mark Jogja tadi itu si Hayuningratnya. Hayuningrat. Terus kalau yang hakinya sebenarnya kayak Becik itu juga sudah ada hakinya sendiri. Jadi nama Becik itu tuh sudah di brandin. Paham. Jadi kalau orang ketemu sama ibu, mungkin kalau sebagai customer akan kenalnya sama Hayuningrat. Iya, kalau saya di store itu udah Hayuningrat. Cuman kalau saya ibarat kata saya nyari B2B, Prospek, B2B, saya lebih ke Kinaria Becik. Karena kan saya bisa buatin customer atau klien itu bisnis baru buat mereka. Tapi kalau boleh tahu prosentase bisnisnya lebih banyak Hayuningrat apa Kinaria Becik prosentasenya? Kinaria. Karena kan bikin produknya beragam. Paham. Oke. Kita jadi supplier batik utama kayak di
Hamzah batik kayak gitu, terus di tempat lain merek-merek yang cukup keren gitu ya. Iya, itu jadi kita supplier di sana. Jadi kita yang buatkan. Kalau boleh dipersentase, berapa persen untuk Hayuningrat, berapa persen untuk Kinarya Becik? Sementara kalau untuk awal-awal ini 60-40 ya. Masih kebanyakan di ini. Jadi mostly di Kinarya Becik, karena kalau yang Hayuningrat kita lagi menunggu store jadi. Oke, paham. Tadi itu ada pertanyaan, karena banyak orang mungkin bisa bikin batik gitu Bu. Ada banyak orang bisa bikin karya yang lain macam-macam gitu lah. Bisa bikin mungkin tenun lah apa segala macam. Tapi apakah bisnis batik ini profitable enough atau ini murni sosial pengen batiknya atau gimana ini Bu? Kalau dilihat secara internal itu tuh kayak udah mendarah daging, karena ibarat kata sudah diajari sama ibu tuh hal batik itu dari kecil banget. Jadi seperti kalau orang yang tidak mengenal batik dari kecil mungkin batik itu just bisnis gitu. Tapi kalau ini batik itu benar-benar proud banget. Jadi benar-benar pelestarian. Ibarat kata profit atau tidak profit, ada idealisme di sana bahwa kita pengen bikin batik asli dan sebagainya itu karena memang didikan ibu yang batik itu asli kayak gitu. So basically ini bisnisnya profit gak profit karena idealis yang pemilik tadi, maka dia pelestarian gitu batik asli gitu. Jadi itu lebih ke situ sih. Iya. Tapi ini berarti tapi udah berapa lama Bu kalau betul si Kinarya Becik? Kalau Kinarya itu 2012. Jadi sebenarnya tanggal kemarin tuh ulang tahun ownernya. Jadi 12 November. Kan 12/11. Nah, ini berdirinya 12/11/2012. Berarti udah lama banget ya? Udah. Berarti masih aktif sampai sekarang ya Bu ini? Masih aktif sampai sekarang. Berarti fokusnya adalah nge-supply produk-produk ini ke. Jadi lebih ke kalau orang lihat tuh waktu bisnis kita lebih kayaknya hidden gitu. Padahal kita pensupply, yaitu nyebutnya ke white label. Nanti mereka mau bikin batik kayak apa, kita yang buatin, dan itu batik daerah juga custom semua ya. Jadi masnya pergi ke Papua, ada merek Papua ternyata loh, ini aslinya buatan Jogja loh. Nah kayak gitu, karena kan dibuatnya di Jogja, kita kirimnya ke Papua dengan label mereka. Jadi bisa ngebikin batik Papua daerah gitu malahan. Yeah. Jadi Ibu produksi gitu juga ya? Iya. Jadi nggak cuma produksi semua daerah. Yeah. Kalau berarti berapa daerah Bu? Banyak hampir mas. Semuanya? Banyak mas. Soalnya kan mereka lebih ke private ya, karena untuk motif-motifnya juga tidak boleh sembarang, dan kita agreement bahwa kalau kita bikin motif itu, kita bikin motif itu tidak akan dijual di tempat lain. Jadi kalau misalnya Mas orang Sulawesi, nah di Sulawesi itu ada ciri khasnya. Nah saya akan membuat batik itu dengan tidak dijual ke tempat lain. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kalau ini karena bisnis udah lama banget, artinya sebenarnya profitable ini bisnisnya. Prospek sebenarnya, karena selama di Indonesia masih ada kayak gitu. Batik itu pasti ada. Batik itu pasti ada gitu. Selama orang Indonesia itu masih ada, batik itu ada. Selama orang Jawa ada, batik itu pasti ada kayak gitu. Karena kan udah jadi warisan budaya tak berbenda juga secara UNESCO. Kalau harganya berapa sih Bu ini batik tulis berarti ya? Batik tulis. Jadi kalau kita rate itu batik tulisnya itu sekitar 450.000, 2,5 meter. Kainnya. Kalau produk jadinya? Produknya sekitar 500-550 kayak gitu. Per ini ya, per pieces gitu. Per pieces. Kayak gitu. Tadi sempat Ibu bilang tenun juga. Ini yang dipakai batik atau tenun? Ini tenun. Beda. Kalau batik pakai canting, ini kan pakai alat penenun. Paham. Iya. Kalau ini tenunnya dari Pedan Klaten. Jadi kita kerjasama dengan pengrajin yang ada di Klaten untuk membuat tenunnya. Nanti kita produce barangnya di Jogja. Siap. Kayak gitu. Kalau pertanyaan ini dulu kan pasti ngerintis belum punya customer, atau pertama ngerintis tuh udah ada customer akhirnya bikin bisnis baru, atau awalnya nggak ada customer? Sebenarnya sudah ada customer. Jadi kayak gini, yang disebut customer itu seseorang yang membeli barang kita. Betul. Atau menikmat. Nah, owner itu kan sejak zaman kuliah sudah mulai berbisnis batik. Oke.
karena sejak kuliah otomatis kan punya teman kuliah. Nah, teman-teman itulah yang dari antar teman-teman itu membeli, kemudian ikut pameran, mulai dikenal berarti dari customer asing yang bukan dekat, terus kita mainan online, berarti lebih luas lagi jangkauannya kayak gitu sih. Jadi asalnya dari awal itu promote itu yaitu dari teman dulu. Lama-lama dari mulut ke mulut, oh dia bisa ya. Kalau B2B-nya? B2B-nya, jadi kita tuh melakukan awalnya penawaran dulu. Ada beberapa jenis B2B yang saya laksanakan. Yang pertama penawaran dulu, penawaran instansi, ke sekolah, swasta, negeri. Kalau pas awal-awal dulu Bu, pas pertama Iya, langsung penawaran. Oh, jadi inisiatifnya adalah bukan orang yang datang ke Ibu, aku mau pesan, tapi Ibu kita yang melakukan duluan. Gitu ya? Iya, kita ke kampus gitu, penawaran batik seragam karyawan Pak, kita ke bank-bank gitu, ke BPR dan lain sebagainya. Dari jumlah kecil dulu nggak apa-apa, misalnya karyawan saya cuma ada 5, nggak apa-apa, bisa kita buatkan kok kayak gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya mulai masuk ke komunitas. Entah komunitas pengusaha, komunitas batik, lama-lama kan kenal. Nah dari situ baru kebalikannya, kalau kemarin kita nawarin, sekarang kita ditawarin, bisa nggak bikin seragam buat kantor saya kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Jadi awalnya dulu pas jualan tuh malah ya karena mungkin jadi offline ya, ada offline dulu di Jogja atau ke luar daerah atau gimana Bu pas awal-awal? Jogja, Jakarta. Kalau pameran sampai Jakarta sih awal-awal. Pameran sampai Jakarta. Jualannya lewat bandara gitu kayak gitu. Paham. Bikin stand di bandara. Paham. Kalau ketika penasaran Bu, kalau pas misal jual pameran itu lebih maksudnya orang tuh akhirnya belinya ya beli 1-2 piece doang, atau orang itu justru malah dapatnya B2B. Jadi misal ngeliat bagus nih gitu, akhirnya pesan banyak gitu. Ada 2 dari pameran tuh sih, dari pameran tuh biasanya ada 2 tipikal. Ada yang satu langsung customer pemakai kayak gitu, 2 biasanya nanti bagian pembelian gitu keliling. Kayak contoh di acara kemarin kita ikutin Akraf kayak gitu, ya kita didatengin sama orang, mau jadi binaan nggak kayak gitu. Terus kantor saya mau buat pameran, kamu mau ikut nggak kayak gitu. Nah itu keuntungannya mengikuti pameran seperti itu. Tapi kalau secara historical lebih banyak orang beli bijian apa orang beli B2B akhirnya? Oh jadi kalau pameran tuh emang ya udah itu spot untuk beli bijian gitu ya. Berarti si Hayuningrat tadi ini ya, kalau dijual di pameran. Kalau dulu masih Kinarya. Oh, dulu masih Kinarya. Hayuningrat itu baru sekitar 2024. Oh, jadi si Hayuningrat ini malah produk baru. Produk baru, menarik brand ini. baru. Tapi kalau yang lamanya ya Kinarya Becik itu yang lama. Oh, paham. Jadi dulu ketika Kinarya Becik ini ada supply ke orang, pakai merek orang, pakai brand orang. Ada mungkin udah ngeluarin merek sendiri juga si Kinarya Beciknya, tapi yang dijual satuan. Lalu 2024 ini ngeluncurin brand baru namanya Hayuningrat. Kenapa Bu? Kenapa munculin Hayuningrat? Menarik jadi ini. Kita pengen punya store sendiri. Jadi ibarat kata segala produk yang di Kinarya Becik, holding dan sebagainya itu nanti ada di store-nya situ. Soalnya kan kita kan supply ke banyak orang kan. Paham. Nah biasanya kalau nanti ada yang nanya di mana, nah kita menjelaskannya ada di A, B, C, D gitu. Paham. Nah orangnya bingung kayak gitu. Terus plan besar kita adalah datang aja ke Hayuningrat, semuanya ada di sana. Yang kita produksi di batik Kinarya Becik ada di Hayuningrat. Paham. Jadi bahkan misal saya tadi produksi pakai brand saya, brand A gitu ya. Brand A ini apakah boleh nitip di Hayuningrat juga? Gak apa-apa. Jadi bakal kayak gitu. Iya. Tapi ini prosesnya masih sedang dibangun store-nya gitu ya? Iya, kita lagi nyari store. Jadi siapa tahu ada yang punya di lahan. Mau bikinnya di Jogja atau? Jogja. Sekitaran Malioboro boleh. Pokoknya sentra bisnis strategis, boleh ditawarin. Siap, boleh teman-teman kalau ada ketertarikan buat itu ya. Jadi sebenarnya ini udah lama B2B-nya jalan. Ini kalau boleh tahu kenapa akhirnya switch ke B2C? Apakah ada penurunan di B2B akhirnya switch ke B2C atau ini lebih ke ekspansi pasar B2B jalan? Lebih ke ekspansi pasar sih justru. Jadi ibarat kata kita lebih ke memudahkan customer untuk mencari barangnya. Kalau sekarang kan ibarat kata lebih tersentral dan sebagainya, jadi lebih enak.
Oke. Jadi komunikasinya lebih enak kali gitu. Kalau Ini saya penasaran Bu. Tadi kan namanya Kinaria Becik, satu lagi Hayuningrat. Ini mungkin nama-nama yang cukup apa ya, agak senior gitu lah ya. Iya. Nama yang mungkin anak muda akan ngomong 2-3 kali dulu. Oh ini Hayuningrat gitu. Jadi atau khas Jogja banget. Itu kalau boleh tahu customer segmennya siapa? Yang pakai batik tulis tuh siapa sih Bu gitu? sebenarnya kalau untuk segmented itu kita kalau untuk Hayuningrat untuk yang batik tulisnya itu sekitar usia berapa ya? 25-an sebenarnya. 25 ke atas yang batik tulis. Cuman kita juga bisa segmen yang di bawahnya. Itu juga ada kan ada yang namanya batik cap juga. Price-nya di bawah itu. Itu berapa kalau batik cap harga sekitar kisarannya? 200 kayak gitu. Tapi batik asli. Jadi jangan membandingkan dengan yang printing ya. Kalau printing kan nanti ada 35.000, 50.000 dengan pakai dengan kualitas ya, kualitas apa bahan. bedanya printing sama batik asli, Bu? Beda. Jadi kalau di batik itu ada 3 jenis ya. Pertama itu printing. Printing itu menggunakan mesin. Bayanginnya sama kayak ngecetak kertas. Ya kayak gitu. Jadi dari grafis dimasukin ke komputer, kemudian dicetak di lembaran kan, itu namanya printing. Nah printing itu pun beda-beda harga karena tergantung bahannya. Bahan dari yang paling murah yang benar-benar kayak saringan tahu, ininya lebar-lebar, jajaknya kayak gitu. Ada yang sampai yang halus. Tapi tetap namanya printing. Batik printing itu masuk ke fashion, bukan ke batik asli. Kalau batik asli? Batik asli itu lari di atasnya lagi namanya batik cap. Jadi kita punya alat pengecap kayak gitu di sana. Jadi dicap? Dicap dengan lilin atau malam. Jadi bukan yang di manual gitu tak? Bukan, ada yang lagi dicap. Jadi ada patternnya, patternnya dicap gitu ya? Iya. Dicap di atas kain? Di atas kain. Jadi ini ada alatnya, terus dikasih lilin yang panas, kemudian dicap kayak gitu. Dan itu harus presisi. Salah semua ya nanti. Jadi pengecap itu orangnya sendiri. Itu berapa lebar kayaknya Bu kalau dicap Bu? Beda-beda tergantung kebutuhan. Kan ada yang buat sajadah kecil, sajadah besar, rok, kemudian kain standar 2 meter, 2,5, kan beda-beda, 3 meter. Mesinnya berarti segede apa mesinnya? Enggak, jadi ada yang namanya pelisir itu buat pinggiran itu kecil. Terus ada yang motif itu gede, gedenya paling segini. Nah nanti biasanya ada yang cap murni, ada yang cap kombinasi tulis. Jadi hanya sebagian dicap, sebagian pakai canting. Nah harganya biasanya rate-nya ke 300-400. Kalau canting itu yang manual itu ya? Iya, pakai alat canting. Nah kalau di Kinaria Becik mostly apa namanya, canting? Iya. Atau cap? Dua-duanya kalau kita kebanyakan. Karena jadi kan biasanya setiap produksi kain itu dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kita bikin cap sendiri segmennya ada, full tulis sendiri segmennya ada. Cuman kalau regularly kita buat kombinasi tulis dan cap. Orang lebih suka yang mana Bu? Beda-beda tergantung harganya. Tapi kalau average-nya cap kombinasi tulis. Karena kan price-nya masih di antara 400-500 kayak gitu. Iya. Jadi udah punya brand si Kinaria Becik dari 2012, lalu 2024 ini mutusin untuk bikin baru untuk yang B2C Hayuningrat. Ini lebih ke B2C strategi gitu ya? Iya. Oke, paham. Selanjutnya, berarti ini plannya Ibu gimana untuk B2C ini? Berarti yang pegang Ibu juga atau ada tim baru atau gimana? Nanti kita kan punya tim baru sih yang handle semuanya. Ibarat kata formal lah, ada HR-nya, karyawan, terus bagian umum, biasa kayak company lah, jadi store beneran kayak gitu. Saya lebih ke holdingnya. Ibu di holdingnya. Saya lebih di holdingnya. Jadi ini kayak tadi holdingnya yang ini ya, yang Kinaria. B2B ya, yang Kinaria Becik. Ini basically kayak mau bikin dagadunya gitu kali ya. Iya. Ada offline store-nya, orang bisa beli di sana. Iya.
Tapi kalau boleh tahu, ini batik tulis berarti yang biasa dipakai ke kondangan gitu atau Enggak. atau levelnya apa? Level batik tulis itu? Macam-macam sih, karena kan kita bikin batik tulisnya kan ada, makanya itu ada orang yang pesen minta jaket dong, saya minta outer dong dan sebagainya. Jadi bentuknya kita dianeh-anehin juga macam-macam. Mungkin bisa ditampilin beberapa. Iya, gambar nanti. Terus apa namanya, ditambah sama tambah tenun dong kayak gitu, biar agak gaul kalau lagi ke kampus kayak gitu. Oh, jadi Terus, bisa macam-macam. iya, minta ini dong kayak aku mau casual nih, aku minta kaos tapi ada tenunnya, bisa nggak? Oh, nggak apa-apa. Atau kaos ada batiknya, oh ya nggak apa-apa. Kalau yang produk yang mau dikeluarin sama Yuningrat ini lebih ke Tulis. oh batik tulis. Jadi benar-benar formal, benar-benar batik. Siap. Tulis kayak gitu. Cuman lebih ke modern sih, maksudnya model-modelnya ikut kekinian lah. Jadi tidak hanya bekerja market yang mulai genzinya mulai pecinta jadi batik kayak buat batik ibu yang bisa dipakai ke kantor, bisa dipakai apa? Oh, si Ayu jalan. targetnya yang begituan. Maka tadi 25 orang yang udah kerja apa segala macam gitu-gitu ya. Ini kalau mau beli Hayuningrat udah bisa posisinya? Sudah. Oh, di Sudah ada IG-nya sendiri. Hayuningrat. Hayuningrat_batik. Oh, paham. Iya, cuman kalau mau buka Batik Kinarya BC silakan buka, nanti di bio-nya sudah ada tulisan link tautan ke Hayuningrat. Oh, paham. Jadi bisa udah berapa jenis produk Bu? Kayak apa sih? Artikel gitu ya? Ada berapa artikel Hayuningrat sekarang? Banyak sekali. Soalnya kan kalau Hayuningrat sebenarnya hampir sama kayak ke bisnis ya. Jadinya kan kita tuh batik custom. Jadi satu-satu. Tapi kan nanti ada company yang tiba-tiba menghubungi kita, terus kita minta buatin seragam dengan motif A, dengan merek Hayuningrat, ya sudah kita buatkan. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang tidak mau diposting. Nah, ada yang mau diposting, boleh diposting, ada yang tidak boleh, kaitannya sama apa sih namanya mereknya. Ini custom atau udah ready? Maksudnya udah ada gitu. Jadi yang ready ada, tapi satu-satu. Jadi ibarat kata kalau nyari SML XL itu satu motif satu. Nggak bisa yang mau S-nya itu Mbak, aku S ini M sini, nggak bisa. Jadi yang ready semua satu-satu. modelnya beda-beda semua? Modelnya sama. Jadi kayak anggap aja jaket. Iya. S sampai 4L semua motif kainnya beda semua. Oh. Jadi S-nya kuning, M-nya biru, L-nya merah, XL-nya ungu kayak gitu. Warnanya atau model batiknya, Bu? Modelnya batik sudah beda-beda. Dan makanya warna pun pasti beda? Iya, makanya disebut batik custom Indonesia. Kita kan lebih ke tagline-nya, ke Hayuningrat lebih kayak gitu, batik custom. Oh, jadi ini USP-nya adalah kalau aku beli batik di sini pasti beda sama yang lain? Pasti beda. Jadi kita tuh ada kayak garansi bahwa kalau nomor tempat lain kita ganti, batiknya buat masnya saya kasih uang. Kalau ada yang nomor tempat lain kayak gitu. Oh, itu jadi ini USP-nya. Iya. Jadi orang wah itu keren banget sih. Jadi itu masalahnya kalau kita ngalamin sendiri ya, maksudnya kita orang batik gitu, pas ada acara kondangan gitu, tiba-tiba ketemu sama orang itu tuh yang langsung hits kayak gitu. Sedangkan ini kita nggak bakalan nemu kayak gitu. Wah, ini keren banget sih. Dan kalau di perusahaan itu juga kita memberitahu kepada si pemesannya bahwa ini bisa jadi sama buatnya, tapi nanti ton warnanya tetap ada perbedaan antara satu dengan temannya. Namanya juga pakai tangan. Pakai tangan kan beda-beda. Jadi batik tulis ini batik pakai cap atau pakai tangan? Tulis itu pakai tangan. Jadi tergantung pemesannya. Namanya batik tulis itu pakai tangan. Yang di Hayuningrat ini batik tulis. Iya. Full tulis, nggak ada cap. Tergantung pemesanan, yang cap juga ada. Tapi kalau yang dijual tadi yang apa nih? Yang satu orang motif, satu itu macam-macam. Ada yang full tulis, ada yang tulis kombinasi cap. Oh, jadi kita segmen ada. Itu harganya juga nanti di bawahnya. Oh, paham. Jadi ibarat kata kita ngerediin cap. Oh, paham. Tulis cap sama tulis. Jadi mungkin kalau secara harga lebih paling rendah yang cap. Nomor 2 yang cap plus tulis, yang paling mahal yang tulis. Yang 400-500 tadi itu yang kombinasi cap dan tulis. Kalau yang full tulis? Full tulis 600 ke atas. Oh, 1 million ke atas, masuk ke atas. Kalau ini Bu, kan ini ngomongin kain ya. Kadang kan kita pakai batik tuh panas gitu. Iya. Nah, ini gimana?
Itu tergantung bahannya, makanya saya bilang kualitas batik itu juga tergantung dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu ada kain mori, kain biru, terus ada kain prima, primissima. Yang standarnya kita buat itu namanya kain primissima. Itu nggak panas. Oh, itu ibarat kata grade A dari atau A ke B gitu kali ya? Oh, grade A malah. Makanya kenapa Masih pengen beli company lebih suka yang grade A sekalian karena kan mereka memakainya sering. Kalau cepat panas dengan harga biasa murah sih dapat sih. Ya, tapi kalau cepat panas buat kerja daily kan nggak nyaman. Oke. Jadi kita pakai kainnya primissima. Jadi primissima kainnya, makanya nyaman dipakai gitu ya. Tadi yang 400-500 udah primissima ini. Primissima. Oh, siap. Itu ada batik celana nggak sih Bu? Penasaran? Ada. Kalau kita yang ready batik celana itu malah yang cap. Oh, yang cap. Jadi kan bahan itu ada yang katun. Paham ini. Nah, kalau kemeja dan sebagainya katun. Nah, ada lagi kita bikin 3 bahan. Santung tuh buat daily yang bahannya jatuh. Kayak gitu, ada kaos, ada celana, ada rok, kayak gitu. Ada lagi bahannya viskos. Viskos itu yang kalau dipegang agak meling-meling, kesek-kesek. Terus ada motif. Viskos dan dobi itu juga ada. Biasanya itu bikin gaun, kemeja. Itu lebih ke segmennya justru ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ke sana sih. Kalau balik lagi ke ini tadi Bu, ke batik yang Hayuningrat, yang satu model pasti satu, dan itu pasti nggak akan ada orang yang sama ya? Akan ada yang kalau sama dibalikin ya? Dibalikin. Barang yang buat masnya, uangnya saya kasih. Wow. Jadi kalau sampai ada yang sama, saya dapat uang lagi ya harga belinya, dapat batik baru lagi. Enggak, batik yang tadi dikembalikan ke masnya. Oh, tapi jadi beli dapat batik lagi nggak? Enggak. Jadi batiknya terjadi, saya kan? kasih ke masnya yang tadi misalnya kok saya ketemu yang sama, ya udah tuh batiknya dipakai masnya aja. Terus ini saya kasih uang buat jaminan kayak gitu. Oh, jadi bukan dikasih batik baru lagi, tapi dikasih uangnya dikembalikan. Iya, tapi barangnya buat masnya. Oh, paham. Dan itu nggak mungkin terjadi kan? Mungkin. Ya nggak mungkin terjadi. Oh, iya. Itu yang mau di launch di si Hayuningrat dan udah ada ya? Udah bisa dibeli ya Bu? Sudah. Dan itu pasti nggak akan ada yang sama. Nggak ada. Oh, itu keren soalnya banget kan sih. Kita kan pengrajin sendiri, jadi desainernya sendiri, terus gabungan antara owner sama desainernya. Kita punya desainer batik sendiri. Bahkan pengrajinnya sendiri, pewarnanya sendiri, kayak gitu. Meskipun batiknya ukurannya nggak mungkin sama ya. Jadi per ukuran tuh beda motif. Iya. Wow. Jadi misal saya beli M, nggak mungkin ada yang beli L mirip kayak saya. Iya. Pasti ada pattern yang berbeda. Kenapa milih dibikin gini Bu? Kenapa nggak dibikin sama, kan mungkin lebih murah ongkos produksinya atau kenapa ini? Enggak, itu kita balik lagi ke segmen awal bahwa segmen kita itu kan lebih ke apa ya? Matang, casual kayak gitu, formal. Jadinya mereka adalah tipikal orang-orang yang pengen pakai batik itu kayak keren kayak gitu. Proud banget buat mereka. Dan kalau orang yang terbiasa batik kayak pejabat gitu, politisi gitu, itu dia akan tahu bahwa kualitasnya kayak gitu, sekali lihat itu mereka udah tahu. Dan itu saya rasakan sendiri. Kalau dulu saya nggak ngerti sama sekali loh. Jadi pokoknya kunjungin aja Hayuningrat _ batik. Nah, batik atau di holdingnya Batikin Area Becik. Siap. Itu di toko. Berarti kalau mau lihat list produknya, modelnya apa segala macam. Di dalam kita punya WhatsApp bisnis. Jadi di sana ada katalognya. Nah, katalognya itu sudah ada. Kalau tidak secara rinci di Instagram, bisa rinci di WhatsApp bisnisnya sudah ada. Kalau di Tokopedia-nya ada listnya model-model juga atau di WhatsApp kebanyakan aja? Sudah sold. Itu kesulitannya untuk batik custom tuh itu. Jadi satu-satu. Jadi tuh sebenarnya ini kita lagi mencari planning ya. Jadi kayak misalnya hari ini saya posting 5 baju kayak gitu. Terus habis itu pasti habis itu. Nah, itu habis. Nah, kita upload foto satu gitu kan, SML-nya sudah beda lagi. Terus nanti lagi habis. Kalau tempat lain kan yang murah-murah kan enak. Iya. 20.000 isinya ada misalnya kayak tersedia 100 pieces gitu. Kalau kita custom berarti kan saya mau tahu satu. Berarti ini mungkin lebih cocok live shopping ini Bu.
Karena kayak orang yang thrifting sekarang gitu kan, Iya. modelnya pasti cuma satu doang dan Iya. untuk itu doang gitu ya. Iya, itu kita memang plannya untuk paham. digital marketingnya lebih ke sana sih. Oke. Heeh. Siap. Kalau obstacle so far apa Bu untuk jualan? Kalau si Hayunir pasti udah. Nyari pembatik itu tidak gampang sekarang. Nyari pembatik itu tidak mudah Justru sekarang. masalahnya Jadi masalah maksudnya anak muda sekarang banyak Betul. yang tidak mau menjadi pembatik. Betul. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita memberi syarat kepada buyers bahwa nggak bisa yang namanya kayak saya minta batik jadinya seminggu gitu. Oke. Itu nggak bisa. Berapa lama? 3 minggu sampai 1 bulan. Oh lumayan ya. Iya, karena kan ngebatik itu kan satu kain satu orang tuh lama. Oh paham. Dan prosesnya lama loh itu untuk mendapatkan. Apa bedanya printing sama manual Bu? Secara kualitas? Dari prosesan pengrajinnya saja sudah beda. Kalau printing kan mesin besar kayak fotokopi berkata sekali putar. Betul. Tapi hasilnya keawetannya berapa? atau kualitinya lebih jauh. Tulis jauh. Oh, Bagusan gitu tulis. ya. Kalau anggap aja printing tuh baju fashion biasa yang teman-teman pakai Paham. di luaran. Berarti tadi kalau nge-ready stock gitu berarti produksinya udah sebelumnya gitu ya? Iya, Oh, jadi lumayan lama ya 3 minggu. lama. Oh, 3 itu minggu. challenge-nya. Jadi makanya ada beberapa yang saya minta 100 pieces batik tulis dalam waktu 1 minggu. Nggak mungkin. Bisa. Oh. Itu langsung ibarat kita dari awal kita langsung bicara, maaf tidak bisa. Oh, paham. Gitu. Jadi kita tahu batasan yang produksi yang harus kita hadapin, Oke. lamanya, terus cuaca juga berpengaruh. Karena dijemur. Iya, dijemur manual katanya. Jadinya apa namanya mataharinya berpengaruh. Oke. Berarti kalau kapasitas produksinya sekarang? Kalau sekarang itu 100 sampai 300 1 bulan. Oh, lumayan ya 100. Itu ada berapa Orang. karya? Ya, orang. Orangnya 10 ada deh, 10-an. Karena ada berapa yang pokok. Oh, paham. Ada yang pokok, terus ketika ada seasonal kita ada pesanan banyak, berarti kita manggil yang lain. Oh, paham. Jadi berkata itu tadi yang ada B2B tadi ya? Nah, itu ada sentra daerah Oke. pengrajin. Nah, biasanya manggil tetangga. Bisnis ini sebenarnya mudah. Artinya kan orang membayangkan kalau bisnis batik kita harus punya tempat produksi dulu. Betul. Tempat produksi itu cost-nya lumayan. Betul. Pewarna, alat dan lain sebagainya itu lumayan. Nah, untuk bisnis batik sendiri itu sebenarnya kayak di tempat kami Kinaria Beci itu Anda bisa minta buatin saya. Oh. Ibarat kata ini yang sudah terjadi ya. paham. Ini yang sudah terjadi. Dari kita harganya 200.000 per kain. Yap. Kembali ke kotanya dijual 800.000 per kain. Karena harga di sana otomatis lebih banyak daripada di sini. Oh, Nah, iya, jadi iya, iya. dan itu Anda tanpa resiko. Oh, paham. Tanpa resiko. Jadi artinya Anda tinggal menunggu barangnya jadi, kita yang kirim ke sana. Paham. Jadi basically itu juga kenapa Hayuningrat muncul ya, karena Iya. secara profitabilitas lebih menarik ketika langsung dijual ke customer daripada ke Iya. B2B ya. Sebenarnya B2B banyak. Karena kalau B2B mungkin fokusnya ke quantity daripada Iya, kalau B2B harga ya. sebenarnya kalau dilihat ke kami ya, karena saya pegang Kinaria Beci ya, Yap. kayak gitu. Bisnis to bisnisnya justru banyakan itu, kayaknya silent, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada orang datang ke store, nggak kelihatan, tapi tiba-tiba kita packing kirim pakai jasa kirim berapa bal, terus berapa paket gitu. Jadi ini ngerjain apa sih sebenarnya kayak gitu. Karena kan kalau bisnis to bisnis kita deal-dealannya sudah antar company gitu, jadinya paham. enakan itu sih. Sebenarnya enakan. Jadi malah lebih enak B2B. Kalau saya enakan B2B ya. Oh. Jadi kayak silent tapi sebenarnya kita berproduksi terus. Oke. Tapi secara profitabilitas ya lebih B2B. B2B. Oh. Karena B2B-nya banyak. Oh, paham. Jadi kita punya target orientasi bahwa kerjasama dengan pihak luarnya, demand ke seragam batik itu banyak. Oh, demand seragam batik Seragam banyak. batik itu banyak. Dan kalau Iya sih, karena kalau instansi itu, bis kan pasti lebih kecil ya, dan Iya. kuantitinya nggak banyak pasti. iya. Kalau instansi itu mereka ada kewajiban dari pemerintah untuk memakai batik asli.
Oh, Iya, jadi bukan government support ya jadi. Iya, mensupport UMKM dan sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi tadi Ibu dari kecil di Jogja, habis itu ke Bekasi, SD SMP di sana, balik ke Jogja lagi kuliah, sempat kerja di Bekasi, Jakarta Di juga Karawang, ya, ya. di Karawang, habis itu balik ke Jogja, ke industri. Berarti selama ke retail ini si batik ini ya? Banyak sih, ada busana muslim, batik, banyak saya menjajah banyak bidang. Kalau ke batik ini dari tahun 2013. Oh, jadi sebenarnya sempat ke retail beberapa tahun dulu, baru dari 2013 sampai sekarang fokus di batik. Iya. Oh, oke, fokus ke batik di sini, lalu B2B, mostly B2B. Iya. Akhirnya sekarang nge-create si B2C brandnya di Hayuningrat ini gitu. Oke. Nextnya berarti akan lebih banyak fokus ke Hayuningrat daripada ke Hayuningrat sih. Oke. Karena kita ibarat kata sister branding dan kita membesarkan dia sampai jadi dulu berdiri dengan orang-orang terbaik tentunya kayak gitu. Aturan yang baik, terus jadi ibarat kata tidak hanya menjual brand, tapi kita juga menjual kenyamanan, jasa. Siap. Jadi kalau store itu kan juga jasa. Jadi ketika orang yang masuk ke Hayuningrat nggak cuman barangnya bagus ya, tapi juga yang tempatnya bagus. Oh, orangnya ramah ya. Saya pengen meng-create hal tersebut. Paham. Kayak gitu. Oke. Misalnya tadi ada orang yang mau pengen bisnis batik, bisa aja hubungin Kinaria Becik. Iya, Kinaria Becik. Lalu itu partneran aja daripada harus bikin produksi sendiri apa segala macam. Cukup. Jadi dia kalau mau bisnis bawa pola gitu ya? Oh, enggak, sudah dari kita. Oh, tapi kalau mau request polanya bisa? Boleh. Jadi kita yang ngerjain mock up-nya namanya. Kita ngerjain mock up-nya. Jadi bawa ide doang aja, bawa ide. Iya, saya tuh mau A, B, C, D bisa nggak ya? Oh ya bisa, coba kita ilustrasikan dalam komputer kayak gitu. Terus seperti ini bagaimana? Oke, ACC berarti produksi. Baru dicap atau ditulis gitu tadi? Iya, kita produksi terus. Jadi gitu bisa teman-teman ya kalau tertarik buat start batik tadi lumayan juga cost produksi. Terus ada reseller juga, itu juga paham. Banyak, jadi ibarat kata tinggal jualin barang punya kita aja kan otomatis fee. Dan kalau misalnya ada pesanan di daerah ya, misalnya masnya itu dari Jawa Barat, terus ada pesanan dari instansi Jawa Barat, kayak gitu kan nanti dapat fee juga. Siap, jadi ada reseller jadi mau reseller bisa juga ada commission fee. Ada yang kalau mau partneran bikin bisnis pun juga bisa gitu ya. Bisa, kita bantu konsultan. Dan lumayan tadi harga mungkin pasarnya 200-300 ribu, kalau bisa jualannya 400-800 iya. Tapi ada kos-kos yang lain juga mungkin yang jadi pertimbangan. Jadi itu cukup menarik kalau memang mungkin passion di batik apa segala macam bisa masuk ke industri ini. Tadi learningnya juga teman-teman bisa dapat bahwa ternyata untuk jualan di awal-awal untuk batik lebih menarik B2B. Tapi kalau teman-teman di anak muda mungkin suka banget batik, pengen ngelestariin batik apa segala macam, profit gak? Ini cukup profitable kalau dari angkanya karena harga produksi yang nggak semahal itu, bisa dijual dengan harga mahal. Kalau teman-teman anak muda fokus ke batik dan pengen jualan batik, ini partneran sama Kinaria Becik itu menarik banget kalau emang fokus di sana. Jadi tinggal fokus jualan, nggak usah ngurusin macam-macam dan kita yang atur produksi atur udah puluhan tahun dari ibu yang pertama sampai ke anak-anaknya ke ibu lagi. Itu cukup menarik gitu ya. Bisa dimanfaatin. Kalau mau resellernya juga bisa. Yang penting fokus jualan aja, pintar jualan, ambil ini bisa. Mau bikin bisnis sangat passionate di batik, bisa diambil juga sama Kinaria Becik gitu. Oke. Ada hal lain yang mau disampaikan sebelum saya mau rapid questions ke Ibu? Sebenarnya saya lebih ke pengen ngasih insight ke anak muda gitu loh, maksudnya apapun basic kalian. Maksudnya ada yang lulusan SMA, ada yang bilangnya ibu rumah tangga dan lain sebagainya kayak gitu. Jangan takut untuk memulai bisnis gitu. Sebenarnya sekarang itu banyak keren bisnis yang bisa kalian masukin kayak gitu atau dapatkan. Tinggal informasinya aja yang kalian mau atau tidak, kemudian mendekati si sumber keran cuannya kalian itu. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis sih. Karena semakin mudah dimulai, semakin baik hasilnya ke belakang. Iya. Kalau menurut Ibu, saya lanjutin dikit ya. Bisnis itu mudah, gampang, sulit banget.
Kalau untuk yang sesuai passionnya mudah. Oke. Kenapa bisnis harus sesuai passionnya? Karena jadi ketika sebenarnya beda tipis antara passion dan bekerja keras dan konsisten, karena itu sama-sama kita harus konsisten. Passion itu juga butuh konsisten. Bekerja keras juga butuh konsisten. Jadi ketika kita jatuh karena di bidang penjualan atau bidang bisnis apapun ada yang namanya masa sepi, tidak ada customer, tidak ada pesanan, terus mandek dalam berkreasi, itu tuh banyak obstacle-nya kayak gitu. Cuman kalau kita masih passion atau kita konsisten dengan bekerja keras kita, itu akan menjadi pecutan untuk bagaimana caranya ya. Ayo kita cari solusi gitu. Jadinya banyak cara untuk kita lebih maju ke depan. Gitu. Jadi kalau mau bisnis usahakan passion di industrinya gitu dan ya. Konsisten. Passion dan konsisten gitu. Karena pasti ada naik turun. Naik turunnya gitu pasti ada itu pasti. Kalau boleh tahu ada lowest point nggak sih Bu di ketika mungkin ngebangun bisnis ini gitu sama partnernya? Biasanya kalau kita lagi benar-benar lagi drop dan lain sebagainya, itu ngaruh. Makanya kan diperlukan kalau bisnis kita sudah baik, ada person-person tertentu yang bisa menjalankan. Jadi tidak one person. Tidak one person. Jadi ibarat kata sesuai SOP lah. Jadi kalau kita lagi keadaan lowest, ada teman lain yang bisa handle. Lagi aku nggak bisa nih kayak gitu. Aku lagi sakit nih. Sakit agak lumayan lama. Saya ngerunning. Kita trust sama dia. Jadi kayak gitu. The lowest point tuh bukan di produksi, bukan di penjualan. Enggak sih, lebih kayak karena kita itu kan lebih ke personal ya. Kita belum ke company kan. Jadi kayak personal bisnis ya. Jadi lebih ke personal. Jadi kondisi personal yang lagi naik turun itu ngaruh, tapi itu bisa kita kasih solusi dengan orang-orang di sekitarnya yang akan ngebantu kita ngejalanin, ngerunningin. Kalau belum punya orang, gimana caranya Bu? To overcome that problem. Di bisnis itu nggak mau kita harus investasi ke orang, minimal 1 orang di sebelah kita. Jadi kalau kita jalanin sendiri kayaknya nggak mungkin, karena kalau misalnya contoh bisnis fashion atau bisnis makanan, kita kaitannya dengan supplier, kemudian tempat kita naruh barang itu kan berarti ke store-nya tersebut. Terus bagian produksi otomatis kita ada. Jadi kalau ketika kita produksi sendiri dan lain sebagainya itu memang agak berat. Dan saya sudah pernah ngejalanin itu sangat berat. Dan padahal kalau untuk kita terjun ke bisnis itu benar-benar harus konsisten. Nggak mungkin sebulan buat, sebulan tidak buat, sebulan tidak buat, itu tuh nggak bisa. Jadi benar-benar investasi terbaik itu adalah di SDM yang baik. Gitu sih. Itu poin yang menarik Poin yang menarik banget. Jadi Bu selalu bilang ada passionnya, ada konsistennya, ada kerja kerasnya, terus ada konsisten yang nggak boleh buka tutup gitu ya. Ada kalau ada learning atau insight yang mungkin mau Ibu share 1, 2 atau 3 poin selama ini bisnis itu apa yang bikin akhirnya bisa stay sustain sampai sekarang gitu? Kalau saya sih diajari sama owner dari namanya dulu aja. Kinarya Beci. Kinarya berkarya, Beci yang baik. Ketika kita menghasilkan suatu karya apapun itu harus dengan cara yang baik, Beci. Cara yang baik, prosedur yang baik, pencarian SDM dan pengelolaan SDM yang baik, kemudian pengelolaan ke pasar dan lain sebagainya dengan harga fair itu juga baik. Jadi usahakan melakukan sesuatu itu yang becik-becik saja, yang baik-baik saja. Jadi ketika ada gangguan, belokan, kita tetap jadi orang yang baik. Itu diusahakan, benar-benar diusahakan dengan cara yang baik. Poin 1. Ada poin kedua? Yang kedua, dalam berbisnis itu tidak cuma materi. Tidak cuma materi, artinya ketika kita jadi pengusaha itu ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita tanda kutip kita ayomi. Dan doa-doa mereka itu nembus ke langit. Jadi selain kita berusaha dengan berdoa untuk
bisnis kita. Yap. Kita juga mengelola orang di sekeliling kita dengan baik agar doa-doanya juga sama-sama baik. Jadi antara beribadah sama berbisnis itu harus selaras, nggak bisa yang namanya kita berbisnis melupakan aturan di agama tuh nggak bisa. Kayak gitu. Jadi harus selaras sih. Ada poin ketiga? Belajar dari kesalahan sih. Jadi ketika ada kesalahan di suatu hal itu kita tidak langsung nyalain orang lain gitu. Salah kamu lininya di mana? Salah kamu ini nggak benar kamu kayak gitu. Enggak. Nomor satu introspeksinya ke diri sendiri dulu. Ini ada yang salah apa ya? Kemudian baru cari solusi. Jadi ketika benar-benar kita ngerasa salah kayak gitu. Nah salahnya itu dijadikan pecutan untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak nyalain orang lain, tidak nyalain kenapa kita tidak bisa produksi, tidak bisa ngikutin tren karena salah kamu yang tidak bisa berbuat A, B, C, enggak kayak gitu. Kita introspeksi, cari solusi, running terus jadi gitu. Siap. Jadi gitu sih. Siap. Mungkin itu aja teman-teman ya. Sebelum saya close mau ada beberapa repeat questions ke Bu Dewi. Satu, batik tulis atau batik printing? Tulis. Profit atau tim? Tim. B2B atau B2C? B2B. 3 ya. Jogja atau Bekasi? Jogja. IPA atau IPS? IPS. Lama saya jawab. Siap. Itu aja teman-teman. Thank you so much. Ini first episode, nanti akan dipotong-potong. Semoga jadi manfaat buat teman-teman. Enjoy the show. Thank you semuanya. Terima kasih. Dadah. See you. Siap.